Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat database di MySQL menggunakan SHAM. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SHAM-nya. Ini kita buka dulu, kemudian kita start semua, lalu kita start semua, kemudian kita buka browser, kita ketik localhost, nah nanti akan muncul halaman dashboardnya SHAM. Kemudian kita klik PHP MyAdmin. Oke, ini sinyalnya lemot, mohon sabar. Nah, ini adalah tampilan PHP MyAdmin. Nah, ini kita akan membuat database. Nah, yang pertama ini tampilannya seperti ini. Pertama kita klik SQL, kita mau membuat database, nama dari database itu. Kita klik SQL, masih lama ya. Nah, ini muncul seperti ini. Kemudian kita buat nama database. Kita ketik create database. Kita kasih nama misalnya universitas. Ini database-nya kita kasih nama universitas. Kita kirim. Nah, sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul di universitas. Kita sudah berhasil membuat database yang bernama universitas. Ya, universitas ini ibaratnya adalah kita membuat almari. Kemudian kita klik universitas, kita akan membuat rak-raknya, kolom-kolomnya, isinya almari itu terdapat rak-raknya. Nah, kita klik universitas, kemudian klik query. Klik query, kita lebarkan. Kemudian kita akan membuat kolom-kolomnya. Caranya bagaimana? Kita create table. Table apa namanya? Tabelnya kita kasih table mahasiswa. Buka kurung. Enter. Nah, di dalam mahasiswa ini kita buat
apa saja kolomnya. Contohnya kita buat NIM nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa kita kasih, ini tipe datanya varchar. Kemudian data lengthnya kita kasih 20. Kemudian syaratnya not null. Nah, NIM ini adalah nama kolom, varchar ini adalah tipe datanya. Tipe data itu kan banyak, ada varchar. Varchar itu ada variabel karakter. Ada integer, tipe integer, ada tipe uninteger, nah, banyak macamnya. Integer pun itu dibagi-bagi. Integer itu bisa double integer, uninteger, itu banyak macam-macamnya. Ada varchar, ini variabel karakter atau bisa disebut alpha numerik. Kemudian kita buat kolom yang kedua, kita kasih nama tipe datanya adalah varchar. Lengthnya, panjangnya data itu kita kasih 50. Kita kasih syarat not null. Nah, not null ini adalah tidak boleh kosong. Kalau null itu datanya boleh kosong. Kalau not null itu tidak boleh kosong. Ketika kita mengisi data di nama contohnya, kalau ini kita kosongkan itu nanti akan error. Atau NIM kalau syaratnya adalah not null berarti nanti akan error. Kemudian yang ketiga kolom kita buat kolom alamat. Tipe datanya kita kasih varchar. Data lengthnya kasih 50. Kita syarat not null. Kemudian dari 3 kolom ini kita buat primary key. Primary key ini apa? Kalau alamat itu bisa jadi 1 atau 2 orang itu sama. Nama 1 atau 2 orang itu dalam satu universitas itu bisa jadi sama. Makanya yang unik, primary key itu kan harus unik, tidak boleh sama atau tidak boleh ada yang menyamai. Nah, kita buat NIM. Ini tidak mungkin NIM itu sama dengan mahasiswa yang kemudian kita tutup kurung, titik koma. Kemudian kalau sudah tidak ada error, kita kirim query. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke nah ini sebelah kiri sudah muncul ya mahasiswa. Kemudian kita klik mahasiswanya, kita klik ingin mengisi data klik SQL. Nah, bagaimana cara untuk mengisi dari database? Nah, database ini kan belum ada isinya, NIM, nama, alamat, ini kan masih kosong. Nah, bagaimana caranya? Kita klik SQL. Untuk menambahkan data itu adalah insert, kemudian into nama filenya mahasiswa, kemudian buka kurung, NIM, nama, alamat, tutup kurung. Kemudian value-nya ini NIM-nya nomor 1,
namanya kalau numerik itu boleh tidak menggunakan tanda petik. Nah, kalau karakter, isinya karakter harus dikasih tanda petik. Contoh Ahmad, tanda petik, koma. Alamatnya harus kasih tanda petik, alamatnya Surabaya, tanda petik, baru tutup kurung, baru nah, kita kirim. Nah, sudah berhasil. Nah, kita lihat. Nah, NIM nomor 1, namanya Ahmad, alamatnya Surabaya. Kemudian kita buat lagi. Buat lagi. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, tutup kurung, value-nya NIM 2, koma, tanda petik, Revika, tanda petik, koma, alamatnya, tanda petik, Sidoarjo, tanda petik, tutup kurung. Nah, kita kirim. Nah, sudah berhasil kan? Coba kita lihat. Nah, 1 Ahmad, 2 Revika. Kita buat lagi. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, tutup kurung, value-nya 3, kita kasih nama Bilqis, tanda petik, koma, alamatnya, tanda petik, tanda petik, tutup koma, kita kirim. Sudah masuk. NIM 1 Ahmad, NIM 2 Revika, NIM 3 Bilqis. Kita buat satu lagi. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, tutup kurung, value 4, kita kasih nama Filiza, petik, koma, alamatnya adalah Bangkalan, tutup kurung, kita kirim. Nah, database sudah masuk. NIM, nama, alamat ada 4 data. Kemudian cara untuk mengedit. Cara update.
update mahasiswa, set NIM itu kita kasih NIM-nya kita buat 10, namanya kita ganti Agus. Alamatnya mana? Situ Bondo. Where gimana? Where NIM sama dengan 1. Nah, where NIM ini adalah nanti yang dirubah itu yang NIM 1. NIM 1 tadi itu namanya Ahmad. Kita ganti NIM 1, kita ganti NIM 10, namanya Agus dan alamatnya situ Bondo. Kita kirim. Kita cek. Nih, NIM 1 hilang karena diganti dengan NIM 10, namanya Agus atau situ Bondo. Oke, keliru. Kita 10 ini kita ganti tetap NIM 1. Oke, kita ganti. Kita kembalikan update NIM-nya adalah 1. Ini adalah kita ganti yang NIM-nya sama dengan 10. Kita ganti namanya kita balikin Ahmad, rumahnya, alamatnya Surabaya. Oke, kita kirim. Kita cek. Bali, NIM 1 Ahmad Surabaya. Oke. Cara update. Kemudian cara select. Nah, select ini adalah menampilkan data. Contoh ini kalau select bintang from mahasiswa, ini kita hapus, kita kirim. Jadi ini akan menampilkan semua ini akan menampilkan semua data yang berada di file mahasiswa. Kita kirim. Nah, akan menampilkan semua data yang ada di file mahasiswa. Kemudian kita kasih where, syarat where NIM sama dengan 1. Ini akan menampilkan semua data, bintang itu semua data di mana NIM nomor 1. Kita kirim. Akan menampilkan NIM data NIM 1. NIM 1 itu namanya Ahmad, alamatnya Surabaya. Kemudian contohnya kita akan menampilkan NIM 4. Kita kirim. NIM 4 itu namanya Filza Bangkaya. Kemudian kita ganti, bukan pakai NIM, pakai nama sama dengan tanda petik Bilqis, tanda petik. Oke,
kita kirim, dia akan menampilkan data yang namanya Bilqis. Kemudian kita nyoba apa lagi. Ini contoh kalau namanya itu kita sama 5, kita insert coba dulu 5, namanya ini adalah Bilqis dengan 2 nama yang sama, Bilqis. Kemudian ini rumahnya adalah Madiun, kita kirim. Nah, ini Bilqis ini adalah ada 2 orang, NIM 3 dan NIM 5, Ponorogo dan Madiun. Kita coba searching Downware dengan nama sama dengan Bilqis. Siapa yang ditampilkan? Nah, semua nama Bilqis ini akan ditampilkan. Semua nama Bilqis akan ditampilkan. Bisa dipahami ya. Kemudian kita hapus. Kalau ini ingin nama, ini nanti akan menampilkan seluruh nama di dalam database. Kemudian kita ganti ini alamat, akan menampilkan seluruh alamat yang ada di database. Kemudian kita nyoba delete, menghapus file yang ada di database. Delete from nama tabel mahasiswa where apa mau yang kita hapus itu berdasarkan NIM sama dengan 1. Nah, ini akan menghapus data dengan NIM 1 di file mahasiswa. Kita kirim, yes. Kita cek, NIM nomor 1 hilang. Oke, kita coba lagi. Baik, nama sama dengan Bilqis. Jadi file yang namanya Bilqis di dalam tabel mahasiswa akan dihapus. Kita kirim. Oh, salah. Maaf. Delete tadi itu masuk ya. Delete where nama sama dengan Bilqis. Kita kirim. Yes. Kita cek.
database yang bernama Bilqis dihapus semuanya. Oke, baik teman-teman, demikian tadi cara membuat database. Untuk menghapus database itu kita bisa menghapusnya pakai ketik home basis data ini database, kemudian klik nama database-nya, kita hapus, hilang. Demikian cara membuat database di PHP MyAdmin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe.